Oke. Selain novel yang kena musibah, di mana? Ada nggak yang tinggal di daerah musibah? Mamuju, Manado, Sumedang, Sukabumi? Nggak ada. Oke, yang lain mana nih? Videonya dinyalain ya. Saya kadang-kadang mikir loh, saya punya mahasiswa melalui PJJ ini paling yang saya hafal cuman Dinda aja nantinya. Saya jarang lihat kalian sih secara nyata ya. Kalau pakai Zoom itu bisa pakai filter nggak sih? Kayaknya sekarang bisa ya. Filternya filter semacam IG, TikTok gitu nggak sih? Bisa. Oke, ditunggu ya. Arif lagi di mana, Arif? Di Bali, Pak. Oh, kamu beneran di Bali? Enggak, Pak. Kirain satu kampung sama Suta. Yang lain, videonya ditunggu ya. Beneran loh, saya nggak hafal wajah kalian. Hanya beberapa aja yang saya hafal. Audrey, Azari. Ini hafal nih. Oke, buat yang di daerahnya mati listrik, kalau misalnya nanti nggak bisa ikut, nggak apa-apa. Ini di-record aja, nanti bisa di-share materinya. Oke, Anissa, Fadila. Fadila 2 ya. Azhar. Oke. Jadi melanjutkan kisah tentang Gubernur Sultra ya gitu kan. Ini kalau kalian mau dengar, saya cerita sedikit ya tentang wilayah Sultra. Mau nggak? Sulawesi Tenggara. Pak. Siapa tahu nanti ada yang penempatannya di Wakatobi misalnya kan, di Kolaka gitu kan, kita nggak tahu ya gitu kan. Atau ini, kalian pernah dengar masih ini nggak, masih ngetren nggak di stan? Belajar yang rajin biar dapat IP bagus, biar nanti itu nggak penempatan di kota kembar. Pernah dengar itu nggak? Jangan sampai penempatan di kota kembar. Pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Padahal yang dimaksud kota kembar itu bagus-bagus loh. Pare-pare pasti ini salah satu yang dimaksud kota kembar kan? Halo? Pare-pare. Pernah dengar nggak? Iya. Iya, Pak. Pare-pare ya, bukan pale-pale ya. Pal-pale. Pare-pare, bau-bau. Toli-toli, Pak. Nah, kalau toli-toli saya nggak berani komen. Karena saya belum pernah ke toli-toli. Cuman kalau ngelihat wilayahnya agak jauh dari Palu ya bisa jadi ya gitu kan. Cuman kalau pare-pare sama bau-bau saya bisa kasih testimoni bahwa itu adalah salah satu kota yang cantik, yang bagus sih. Artinya kalau kalian penempatan di sana pun kalian nggak akan ngerasa di kampung lah istilahnya. Di Pare-Pare itu ada KFC kok. Ada KFC, ada ada tempat karaoke juga ada, semacam Happy Papi gitu, Inul gitu. Dan Pare-Pare itu jadi salah satu kota favorit saya. Kalau tugas di wilayah Sulawesi Selatan itu kalau misalnya melewati wilayah Pare-Pare itu saya pasti singgah. Karena itu kotanya menurut saya bagus. Di sana ada satu jalan. Kalau orang Sulsel pasti tahu ya,
namanya Carlos. Nah, di situ itu biasanya banyak jual barang-barang bagus. Tapi ya ada yang ori, ada yang KW sih. Terus kalau bau-bau sendiri, bau-bau itu di sana ada mall ya, ada mall, ada bioskop juga, bioskop CGV, jadi eh, termasuk bagus. KFC ada KFC. Terus salah satunya di sana ada pembudayaan mutiara. Kalau bau-bau itu di wilayah Sulawesi Tenggara ya. Dulu saya pernah tugas di sana, terus bawa pulang mutiara banyak banget. Dan ngelihat sendiri bagaimana pembudidayaannya gitu. Nah, bau-bau itu adalah salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menurut saya masih terhitung bagus. Tapi dia berada di pulau yang terpisah dengan daratan Sulawesi. Artinya dia di pulau sendiri, bersama dengan Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Utara. Kalian pernah, oke, kalian pasti tahu ya, yang namanya aspal kan tahu ya. Kalau jenis aspal tahu nggak? Pernah dengar aspal lawele nggak? Nggak pernah dengar ya? Taunya cuma dilewatin aja ya, aspal. Nah, aspal lawele itu adalah salah satu jenis aspal yang digunakan oleh ini ya, kontraktor atau dinas PU lah dalam dalam membuat proyek jalan. Nah, aspal ini itu berasal dari Kabupaten Buton. Kabupaten Buton itu ada di wilayah Sulawesi Tenggara, di mana dia satu lokasi dengan satu pulau dengan kota Bau-Bau tadi. Cuman ironisnya adalah kabupaten sebagai penghasil aspal di sana jalanannya rusak. Saya dulu pernah tugas di wilayah namanya Buton Utara. Kalau kalian mau searching silakan searching. Kalau kalian mau lihat jalanannya, kotanya seperti apa itu. Saya nggak tahu Pematang Siantar ya. Saya nggak tahu Pematang Siantar seperti apa. Kisaran juga nggak tahu. Tapi saya yakin di Buton Utara itu lebih sunyi, lebih sepi, lebih minim fasilitas dibandingkan di Pematang Siantar mungkin. Jadi kalau yang di Pematang Siantar mengalami mati listrik, ya itu nggak tiap hari ya, Juan? Atau siapa Grafta? Juan ya tadi yang bilang? Tidak, Pak. Enggak ya? Kalau di Buton Utara itu tiap hari listriknya mati. Jadi kita hanya menikmati listrik itu sehari cuma 4 jam. Itu pun juga dari genset, bukan dari listrik listrik PLN-nya. Nah, ironisnya itu seperti itu wilayah Sulawesi Tenggara, wilayah yang terkenal dengan mineral, sumber daya alamnya mineral. Selain Kalimantan itu Sulawesi Tenggara termasuk daerah penghasil mineral di Indonesia. Tapi wilayahnya sangat miris. Nah, artinya gini, artinya yang mendapatkan dampak dari kekayaan alam itu bukanlah masyarakat di daerah setempat, tapi beberapa oknum tertentu. Nah, salah satunya dibuktikan dengan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Karena memang pertama, dan ini juga sebagai cerita ya, yang kalian menyebutkan, kalau misalnya Sulawesi Tenggara dibiarkan lama-lama menjadi Kalimantan, Pak, banjir dan longsor. Dan saya sampaikan, di awal saya penugasan di Sulawesi Tenggara, saya datang bulan Mei tahun 2013, nggak sampai 1 bulan, saya tugas di satu wilayah namanya Bombana. Pernah dengar Bombana? Bombana ya, bukan Bombaya ya, bukan lagunya Blackpink Bombaya. Jadi Bombana itu adalah salah satu, Audrey seneng banget itu kalau ngomongin Korea. Jadi Bombana itu adalah salah satu kabupaten di wilayah Sulawesi Tenggara yang dulu terkenal dengan tambang emasnya. Jadi Bombana itu punya wilayah yang waktu itu ada orang yang mendapatkan emas. Awalnya bukan emas, di sana itu nikel. Jadi kebanyakan itu di wilayah Sulawesi Tenggara itu nikel. Tapi di situ ada orang yang tiba-tiba mendapatkan emas, terus akhirnya itu heboh. Jadi banyak orang terus akhirnya berbondong-bondong datang ke wilayah Bombana untuk mengadu nasib. Jadi mencari tambang emas itu. Mereka coba nambang emas gitu kan. Nah itu akhirnya apa? Akhirnya terjadi adalah Bombananya itu jadi di satu sisi
Jadi banyak orang luar datang ke tempatnya, dan dengan penambangan yang liar itu akhirnya apa? Akhirnya orang itu nambang seenaknya, dan itu akhirnya bisa menyebabkan banyak banyak apa ya, dampak negatif buat masyarakat atau buat wilayah di sekitar Bombana. Dan itu saya rasakan ketika saya pertama kali tugas ke sana. Itu saya dalam 2 kali perjalanan, perjalanan pertama itu aman, jadi lewatin dari Kendari, lewatin Kabupaten Konawe Selatan. Konawe Selatan juga daerah yang terkenal dengan tambangnya, masuk wilayah gunung, hutan, segala macam. Tapi ada satu tempat wilayah yang sangat-sangat bagus di daerah Sulawesi Tenggara sebelum Bombana itu namanya Rawa Aupah. Itu daerah padang savana. Jadi kalau kalian lewat jalan situ, jalanannya halus, sangat-sangat halus, aspal bukan bukan beton. Dan di samping kiri kalian akan sering melihat rusa atau menjangan berkeliaran. Dan itu jalannya sangat-sangat bagus dan lebar. Nah, itu salah satu keindahannya di Bombana gitu kan. Habis itu masuk daerah kota itu jalannya udah rusak segala macam, meskipun di beberapa wilayah itu punya bukit teletabis gitu kan. Tapi di wilayah kotanya sendiri Bombana itu sangat apa ya, kalau saya bilang ya kurang maju sih gitu kan. Nah, itu adalah beberapa dampak yang terjadi. Oh, sorry. Terus itu penempatan penugasan pertama. Penugasan kedua, seminggu itu pas weekend saya pulang, Seninnya mau balik lagi, ternyata terjadi hujan deras di wilayah Kendari. Dan juga sekitarnya. Akhirnya wilayah yang memasuki akses itu banyak yang terjadi longsor. Beberapa jalan terputus, jembatan terputus. Jadi perjalanan saya untuk sampai ke Bombana akhirnya terhalang. Dan itu akhirnya saya harus mutar ke wilayah lain, yang tadinya ke Bombana itu hanya 3 jam, saya mesti muter itu sekitar 8 jam. Dan itu pun tetap harus melalui wilayah yang banjir. Jadi kalau di antara kalian tadi bilang, jangan sampai mirip Kalimantan, pada dasarnya sudah. Jadi banjir dan longsor itu sudah terjadi gitu di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan itu mungkin memang salah satunya adalah dari hujan yang sangat deras ya intensitasnya gitu kan. Itu bisa jadi pemicunya, tapi penyebab utamanya ya karena beberapa wilayah yang harusnya menjadi tempat resapan air gitu kan, dari hutan tadi itu dijadikan lahan pertambangan. Dan itu ya itu makanya ketika tahun 2015 saya pindah dari Kendari, tahun 2016 itu kasus itu mulai diselidiki oleh KPK yang perizinan itu. Dan saya secara secara langsung, bukan secara langsung ya, saya secara langsung juga waktu datang ke Kendari itu gubernurnya masih Nur Alam gitu kan. Dan saya punya apa ya, dapat insider information gitu kan. Jadi informasi dari orang dalam seperti apa beliau gitu kan. Jadi seperti apa beliau itu saya bisa bisa memahami gitu kan. Ya beberapa kasus yang menyangkut korupsi ya yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara itu disinyalir eh, mengarahnya ke sana gitu kan. Cuman saat itu memang belum bisa dibuktikan karena belum cukup bukti gitu. Jadi ya hanya sebatas mungkin sampai ke kepala dinas segala macam gitu. Nah, itu sedikit sih saya cerita terkait dengan kasus yang menimpa Gubernur Sulawesi Tenggara. Dan itu adalah kasus pertama kali tapi belum berhasil sih, tapi belum berhasil sebenarnya. Jadi KPK selain menangkap atau menyelidiki kasusnya Nur Alam itu dari gratifikasi yang arah ke penyuapan, sebenarnya adalah mereka mencoba untuk mengaitkan itu dengan kerugian yang terjadi di apa ya, dampak yang mungkin terjadi dari usaha penyuapan itu gitu kan. Artinya kalau selama ini orang kalau misalnya menyuap itu dia hanya sebatas ya ini adalah tindakan yang memang tidak dibolehkan menurut Undang-Undang Tipikor ya, Undang-Undang 31 tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Tapi belum pernah mengaitkan maksudnya belum pernah mengaitkan tujuan dari menyuap itu yang terkait dengan apa yang akan diberikan gitu kan. Jadi contohnya kayak tadi izin usaha pertambangan tadi kan dalam rangka untuk memberikan izin ya, suap itu dilakukan dalam rangka memberikan izin pertambangan. Nah, pertambangan ini kan pada akhirnya nanti istilahnya apa ya? Kalau misalnya kita menggunakan cara yang benar ya prosedural, sebenarnya kan dibatasin. Orang mau nambang itu nggak bisa seenaknya misalnya.
Mereka harus mengikuti aturan yang ada. Nah, dengan orang berusaha menyuap, berarti kan artinya ada sesuatu yang pengen dilanggar dari apa yang sudah diatur. Misalnya, bisa jadi kayak wilayah yang boleh dilakukan tambang adalah wilayah sini gitu kan. Tapi wilayah sini itu potensi hasil tambangnya itu sedikit, sedangkan yang hasilnya banyak itu adalah yang wilayah yang lain, di mana wilayah itu harusnya tidak boleh untuk ditambang karena itu menjadi katakanlah menjadi wilayah konservasi, misalnya menjadi wilayah serapan air, menjadi wilayah hutan lindung gitu kan. Namun akhirnya diterabas. Nah, orang kan gampang ya, kenapa dia mau mengeluarkan uang ya karena dia berharap bahwa nanti itu akan mendapatkan untung yang lebih besar. Itulah kenapa tadi ada yang sempat bilang suap yang diterima 2,7 miliar, tapi kerugian yang mungkin ditaksir adalah 1,5 triliun. Bahkan di vonisnya MA sendiri, vonisnya MA terkait dengan kasasi ya, waktu mengajukan kasasinya ke MA, itu disinyalir potensinya itu kerugian kalau, misalnya terkait dengan usaha pertambangan yang ilegal tadi, yang maksudnya yang tidak sesuai prosedur, itu dapat merugikan negara sekitar 4 sekian triliun, 4, sekian triliun. Nah, ini sangat-sangat besar, dengan usaha suapnya sekitar 2,7 M. Makanya itu yang berusaha untuk apa ya, dilakukan oleh KPK, mengaitkan usaha suap dengan dampak kerugian dari alam, meskipun itu belum bisa dihitung secara pasti. Karena salah satu kendala, kita paham bahwa kita tahu bahwa itu nanti akan merugikan negara, ya kan? Contohnya misalnya yang terjadi di Kalimantan ya, Val ya, bahwa memang curah hujan sangat tinggi, tapi salah satu penyebab kenapa terjadi banjir ya karena wilayah wilayah di Sulawesi di Kalimantan yang tadinya buat hutan gitu ya, yang tadinya menjadi hutan, menjadi tempat resapan air, itu dibuka lahannya untuk sawit dan juga tambang. Dan itu mau nggak mau pasti akan berdampak ke alam gitu kan. Kita tahu bahwa itu akan berdampak negatif dan ini pun juga saya pernah sampaikan di di pertemuan ke-8 bahwa salah satu dampak korupsi adalah terkait dengan alam gitu. Cuman cuman hukum itu kan harus menentukan berapa besar kerugiannya. Itu yang di situ yang masih susah. Yang masih belum bisa berhasil. Makanya kenapa kasusnya Nur Alam itu kemarin hanya sampai di pasal 12B, yaitu penyuapan. Belum sampai pasal 2 dan 3, yang merugikan negara, memperkaya diri sendiri. Belum sampai ke sana. Itulah salah satu kelemahannya. Dan apakah kasus Nur Alam ini bisa diterapkan di daerah lain? Katakanlah misalnya di Kalimantan gitu. Bisa saja. Cuman itu tadi, kalau untuk dalam menyelidiki kasus yang mengaitkan dengan pasal 2 dan pasal 3 Tipikor, itu agak susah. Sehingga yang bisa dilakukan adalah yang terkait dengan pasal 12 misalnya, penyuapan atau gratifikasinya. Tapi itu pembuktiannya juga tidak mudah, karena dia harus mengikuti, dalam tanda kutip, mengikuti itu kayak menyadap, melakukan pengintaian, gitu kan, segala macam gitu. Dan itu yang terjadi di kasusnya Nur Alam. Kalau yang untuk di wilayah Kalimantan, sampai saat ini belum. Ada pertanyaan dari kalian? Belum? Oke. Jadi saya pernah tugas di wilayah Sulawesi Tenggara, jadi paham betul seperti apa yang kondisi yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara. Daerah kaya, tapi masyarakatnya itu tidak menikmati kekayaan itu. Dan saya nggak tahu ya, di Kalimantan seperti apa, Val ya. Karena saya jujur aja, saya belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di Kalimantan, sama sekali. Kalau Sumatera saya mungkin udah sering. Di Maluku, bahkan Maluku pun saya pernah, di Papua juga pernah. Tapi di Kalimantan sama sekali saya belum, jadi saya tidak bisa membayangkan seperti apa kondisi di Kalimantan. Kalau dengar ceritanya sih ya karena panas aja gitu kan. Oke, cuman kalau yang Kalsel memang ini ya, daerah air ya, ya, karena memang wilayah sungai besarnya. Besut. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau yang menyangkut terkait dengan tadi, beberapa tadi menyinggung sosok dari Gubernur Nur Alam yang harusnya memberikan contoh yang baik gitu kan, sebagai pimpinan, sebagai pemimpin.
Cuman ternyata beliau melakukan sesuatu yang akhirnya mencoreng, yang mungkin yang mungkin dia pernah memiliki prestasi, dan dengan kasus seperti ini, akhirnya orang jadi menafikan apa yang sudah dia lakukan gitu kan untuk wilayahnya. Dan seperti halnya pepatah bilang kan, nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, tapi banyak kebaikan, namun akhirnya ternoda dengan satu tindakan yang dianggap tidak pantas dilakukan gitu. Nah, sehingga itu akhirnya membuat noda yang akhirnya merusak apa yang sudah dia bangun. Dan itu menyangkut juga terkait dengan materi kita minggu ini. Materi kita terkait dengan nilai dan prinsip anti korupsi. Nah, cuman sebenarnya gini, siapa tahu di antara kalian ada yang masih pengen bertanya terkait dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 atau Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Masih ada nggak ya pertanyaan? Tapi yang paling sering biasanya yang nanya itu masalah gratifikasi sih. Karena itu yang paling sering muncul yang terjadi. Dan minggu kemarin pun saya udah sempat ceritakan ke kalian bagaimana pengalaman saya menerima gratifikasi. Yang pulsa kemarin udah ya? Gratifikasi pulsa sudah ya? Yang terima gratifikasi pulsa. Gratifikasi pulsa, gratifikasi motor, gratifikasi karaoke gitu kan, sama mahasiswi gitu. Lumayan. Godaannya sangat-sangat luar biasa ya gitu kan. Kalau misalnya kalian nanti bekerja di pemerintahan gitu kan. Tergoda nggak? Ya, mungkin kadang-kadang tergoda gitu kan. Cuman ya mungkin belum terlalu memotivasi aja. Gitu. Pak Cekat. Ya, silakan. Kalau yang karaoke itu misal ternyata Pak Cekat sudah terlanjur menerima gitu Pak, terus kan lapor ke KPK. Itu terus mungkin disuruh balikin nggak Pak? Balikinnya gimana? Kalau karaoke itu kan jasa ya sebenarnya. Artinya bukan berupa barang. Nah, itu biasanya kita kalau itu lebih ke arah kayak semacam pengakuan dosa gitu kan. Jadi kayak, nah aku bawa kemarin kita diajak karaoke. Kalau misalnya kita punya alasan untuk tidak bisa menolak, kita bisa sampaikan. Maksud saya kayak gini misalnya. Saya nggak tahu Pak kalau ternyata saya diajak ke karaoke karena waktu itu tiba-tiba suasana gelap gitu kan misalnya kan. Terus tiba-tiba saya udah berada di ruangan karaoke saja, di samping saya sudah ada mbak-mbak gitu kan. Bukan mbak-mbak, sorry, adik-adik gitu kan. Adik-adik gitu kan. Terus di depan saya sudah banyak botol-botol gitu kan. Saya waktu itu tidak sadar gitu kan. Itu bisa jadi pembelaan ya, excuse. Terus misalnya saya waktu itu tidak bisa menolak karena kendaraan yang ada cuma satu dan saat itu kondisinya malam, hujan deras gitu kan. Jadi saya nggak berani pulang sendirian Pak gitu kan, misalnya. Sehingga saya terpaksa mengikuti kegiatan karaoke tersebut gitu kan. Nah, kalau yang berkaitan dengan hal tersebut itu nanti tidak bisa dikembalikan juga, Dre. Jadi maksud saya itu tidak bisa dinilai kecuali bisa dibuktikan bahwa itu adalah upaya sebuah gratifikasi dalam rangka upaya untuk menyuap, dan yang dilakukan itu dapat mengancam istilahnya dapat mengganggu objektivitas kita. Maksudnya mengganggu itu artinya diputuskan bahwa itu mengganggu, dan nantinya bisa jadi akhirnya dihitung berapa yang harus dikembalikan. Tapi kan pengembalian juga susah, karena itu berupa jasa soalnya. Dan ini pun sama halnya dengan semacam ini ya, sama halnya dengan, mohon maaf nih ya gitu, natura kenikmatan, semacam itu. Jadi ya bisa jadi itu adalah sebuah kekhilafan yang dilakukan gitu kan. Cuman pengembaliannya kan susah ya. Jadi mengembalikannya yang susah, sehingga perlakuannya terhadap hal tersebut lebih ke arah kita kayak melakukan pengakuan dosa aja, melapor bahwa kita sudah
melakukan kegiatan ini, terus kalaupun misalnya ini adalah dianggap melanggar satu ya, kalau misalnya terkait dengan Undang-Undang Tipikor, ya itu bisa ke arah sana. Di sisi lain itu juga bisa diusut atau diselidiki dalam kaitannya melanggar aturan atau kode etik PNS PP 53 tahun 2010. Lebih ke arah sana sih. Jadi memutuskan kenapa melakukan itu gitu. Dan kalaupun harus terima sanksi ya siap terima sanksi. Cuman ya pengembaliannya yang susah karena itu berupa jasa soalnya, bukan barang. Oke. Soalnya itu kadang-kadang khilaf gitu kan. Tapi kalau misalnya bisa dibuktikan bahwa kita terpaksa, itu mungkin bisa. Artinya itu akan mengurangi atau akan memberikan pertimbangan bagi si penyelidik gitu kan. Jadi tapi dua ya ini ya. Dua itu maksud saya adalah satu, kalau ini bisa diartikan sebagai gratifikasi yang terkait dengan Undang-Undang Tipikor, bisa juga sesuatu yang melanggar kode etik PNS yang terkait dengan PP 53. Jadi bisa dua hal. Kalau yang terkait dengan undang-undang, ya itu tadi, akan diselidiki apakah itu akan mengganggu objektivitas kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya kayak saya, katakanlah, saya sebagai auditor, saya sedang mengaudit kasus korupsi gitu kan, terus si kontraktornya ini kan saya menemukan kesalahannya nih, gitu. Misalnya kayak, wah ini ternyata dia bangun jalan, ternyata jalanannya ini nggak sesuai dengan kontrak gitu, yang harusnya katakanlah panjangnya 10 kilo ternyata cuma dibangun 8 kilo, atau misalnya harusnya menggunakan kualitas bahan seperti ini, tapi ternyata kualitasnya lebih rendah gitu. Nah akhirnya dihitung kena lah gitu kan berapa kerugian negara, berapa negara dirugikan dari proyek ini gitu kan. Nah terus dia berusaha untuk mengajak saya sebagai auditor untuk pergi karaoke, dan misalnya katakanlah saya khilaf mau misalnya, terus habis itu dia berharapnya bahwa saya tidak melaporkan apa yang dilakukan gitu. Artinya tidak menuangkannya dalam laporan saya. Atau kalau misalnya iya ya saya mengurangi misalnya temuannya yang tadinya katakanlah 1 miliar menjadi katakanlah 100 juta gitu. Nah, seperti itu. Itu nanti dibuktikan apakah saya terpengaruh terkait dengan gratifikasinya. Apakah saya mengikuti apa yang diinginkan oleh si kontraktor tadi. Seperti itu. Dan jujur aja saya pernah ikut gitu. Kenapa? Karena ketua tim saya yang beliau itu adalah seorang penyanyi ya. Jadi ketika seperti itu terus akhirnya ayo Kat ikut gitu kan, memaksa saya untuk ikut gitu. Tapi ya sepanjang ini saya lebih sering di luar sih. Oke. Karena itu tadi, makanya saya kenapa bisa bercerita bahwa waktu itu kondisinya terpaksa gitu karena seperti itu gitu. Jadi itu di sebuah daerah, kalau saya boleh bilang sih ya, saya juga hafal daerah Mamuju gitu kan. Kenapa ya? Karena dulu saya sering tugas di Mamuju gitu kan. Sering tugas di Mamuju dan ya itu tadi salah satunya. Ketua tim saya soalnya orangnya ini ya, orangnya apa ya, suka entertain gitu kan. Dan saya waktu itu sebagai anggota tim yang baru lulus dari STAN gitu kan, masih berapa tahun gitu kan kerja, saya nggak bisa nolak. Dalam artian ya karena waktu itu kita keluarnya memang keluar pergi makan. Kalau kalian tahu ada yang tahu wilayah Mamuju nggak? Nah di wilayah Mamuju itu nggak ada taksi gitu, hampir nggak ada taksi kalau malam. Terus angkot juga nggak ada. Jadi palingan ojek itu pun juga waktu itu karena kondisinya malam, cari makan pun itu juga susah gitu kan, sehingga dan kita nggak ada kendaraan sehingga ya kita terpaksa menggunakan kendaraan dari si orang yang kita audit gitu kan. Nah terus karena ketua tim saya ini orangnya suka entertain, akhirnya ditawarkanlah karaoke gitu kan. Tapi karaoke-nya bukan yang kayak remang-remang, tapi kayak di sebuah warung gitu kan, sebuah kafe terbuka gitu. Ya,
semacam itu, bukan yang ruangan tertutup ya gitu. Nah di situ karena kita pulang dari makan ya, dan itu kan agak jauh dari tempat kita menginap, makanya kita agak susah untuk, bukan kita, saya agak susah untuk menghindarnya, karena saya juga butuh makan. Nah akhirnya waktu itu ya saya cuma berpikir aja ya yang penting integritas saya tetap terjaga gitu kan. Saya berpikirnya seperti itu. Dan waktu zaman itu saya tidak mengenal yang namanya pelaporan gratifikasi sama sekali. Makanya ketika yang saya cerita ke kalian, saya terima pulsa segala macam itu ya saya nggak sampai melaporkan segala macam. Dan termasuk yang saya pernah terima uang transport, pernah cerita belum? Jadi saya pernah ngaudit di salah satu kabupaten wilayah Sulawesi Selatan. Itu waktu saya itu pembangunannya cukup besar ya, pembangunan apa ya, sarana olahraga gitu kan. Terus waktu saya mau pulang, lagi beres-beres packing gitu kan, itu tiba-tiba di depan pintu saya, karena pintu saya terbuka ya, karena waktu itu saya cuman masuk kamar, mau packing gitu kan. Pintu saya terbuka dan ternyata, "Ini siapa nih, Ricky? Kenapa Ricky pakai itu, Rick?" Ricky apa saya sih? Agak serem. Nah, waktu itu ternyata, terus saya jadi apa tadi? Terus ternyata di depan pintu itu ada PPK. Kalian tahu PPK nggak? PPK itu pejabat pembuat komitmen. Jadi dia itu kayak semacam pimpronya gitu, pimpinan proyeknya. Tapi dari sisi dinasnya ya, dari sisi PNS-nya. Nah itu orangnya tinggi besar gitu kan. Saya nggak bilang dia hitam ya gitu kan, cuman kulitnya agak gelap aja gitu. Jadi bisa dibayangkan seperti apa model tampang orangnya, tinggi besar di depan pintu gitu kan. Terus dia ngomong, "Pak Cekat, ini saya mau nitip ini buat tim," gitu kan. "Apa itu Pak?" gitu. Saya nanya dengan lugunya, "Apa itu Pak?" gitu kan, amplop sih gitu kan. "Apa itu Pak?" gitu kan. "Ini buat transport Pak," gitu kan. "Transport apa Pak?" "Ya buat kembali ke Makassar." "Loh, kami sudah dapat uang jalan Pak dari kantor," gitu kan. "Bapak nggak usah ngasih itu, kami sudah dapat." "Nggak apa-apa Pak." Jadi saya pura-pura lugu bahwa, saya tidak mengetahui hal itu gitu kan. Jadi, ya itu benar-benar lugu bilang yang, "Buat apa Pak, Bapak tidak perlu melakukan ini," gitu kan. Dan bapaknya bersikeras gitu kan waktu itu, kita harus nerima itu. Terus akhirnya saya bikin solusi gini, "Bapak, kalau mau ngasih ketua tim saya, kasih ketua tim saya aja Pak, jangan saya," gitu kan. Karena saya tahu ya bahwa ketua tim saya itu integritasnya memang kurang begitu bagus sih. Nah terus, akhirnya bapaknya pergi gitu kan, pergi, tapi nggak lama balik lagi terus, "Pak," kata ketua tim Bapak, "suruh ngasih Bapak aja," gitu kan. "Nggak usah Pak, jangan Pak," gitu kan, saya nggak mau nolak. Cuman saya khawatirnya adalah gini, saya kan lagi packing dan posisi saya adalah membelakangi pintu. Jadi ketika orang itu ngajak ngobrol, itu saya sambil packing gitu loh. Cuman satu hal aja yang saya khawatirkan saat itu adalah saya tetap merasa khawatir ya. Saya khawatirnya dia itu dari belakang mukul saya. Karena mungkin merasa tersinggung, merasa marah atau apa gitu kan. Karena ya itu tadi saya bilang secara ini tuh perawakannya kayak preman gitu bapaknya. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Bapaknya nangis. Nangis karena dia takut bahwa dia bakal dimarahi kepala dinasnya kalau kalau amplop itu tidak diserahkan ke kami. Jadi dia takut nanti dimarahi sama kepala dinasnya. Sehingga dia memohon untuk saya nerima itu gitu kan. Jadi sambil nangis, nangis beneran nangis bapaknya. Nah, terus ketua tim saya datang ke ruangan. Udah terima aja cekat gitu kan. Jadi terima nih Pak gitu kan. Iya gitu. Ya udah dengan terpaksa saya pegang kan, saya ambil. Oke. Jalan pulang itu perasaan saya nggak enak gitu kan. Saya yang biasanya suka kalau perjalanan seperti itu tuh saya biasanya suka kalau sholat jamak gitu kan. Dan itu pun saya jamak takhir biasanya. Nah ini saya minta untuk singgah dulu sholat.
Karena khawatirnya ada apa-apa di jalan, saya megang uang panas kan nggak enak ya gitu kan. Maksud saya membawa perasaan yang kurang enak gitu. Akhirnya saya singgah, dan itu pun di situ berdoanya adalah minta perlindungan gitu. Jadi sepanjang jalan tuh gelisah, nggak enak. Gitu. Pegang uang itu kayak, bukan pegang juga karena taruh di tas ya gitu kan. Cuman ternyata sampainya di Kota Makassar, saya nanya, Pak ini uang mau diapain gitu kan. Katanya simpen aja dulu gitu. Coba buka berapa gitu. Ya waktu itu ya jutaan sih gitu kan. Nah terus simpen lagi, ternyata begitu saya sampai di kosan, ketua tim saya telepon, Cekat, ini saya baru nyampe rumah, istri saya bilang anak saya perlu bayar uang sekolah secepatnya gitu kan. Uangnya boleh saya pakai nggak gitu kan. Oh silakan aja Pak, gitu. Dipakai aja. Waktu itu kondisi saya adalah masih baru ya, waktu itu masih belum ada setahun jadi CPNS. Setahun ya, setahunan jadi CPNS. Saya belum punya keluarga, belum punya tanggungan apapun, jadi saya merasa bahwa ya saya nggak punya kepentingan apapun terkait dengan ini. Dari gaji dan juga dari mungkin tambahan penghasilan dari kantor yang resmi pun itu sudah cukup bagi saya. Tapi gimana dengan yang seperti ketua tim saya, yang ketika dia punya kebutuhan gitu. Nah, disitulah tantangannya. Jadi buat kalian-kalian, mungkin kalau untuk saat ini, apalagi kalian sekarang masih mahasiswa, berbicara tentang integritas itu mungkin akan mudah. Oh, saya yakin saya akan berintegritas, Pak, gitu. Saya yakin saya nggak akan tergoda dengan hal-hal seperti itu. Tapi nanti tantangannya adalah ketika kalian nanti masuk dunia kerja. Satu, mungkin waktu kalian masih muda, mungkin kalian juga masih kuat. Tapi mungkin nanti ketika kalian punya tanggungan, punya kepentingan, punya tekanan gitu kan, mungkin kalian akan bisa tergoda. Karena kembali lagi ya, korupsi itu terjadi karena kalau kita ngacu ke fraud triangle ya, ada apa penyebabnya korupsi itu? Masih ingat nggak? Kalau yang kita pakai fraud triangle. Masih ingat penyebab korupsi apa aja? Kalau triangle itu pressure, opportunity, sama rasionalisasi gitu Pak. Iya, jadi pressure itu bisa dari keluarga kalian. Misalnya kayak tadi kasusnya ketua tim saya, pressure-nya itu dari istrinya, dari anaknya. Anaknya mau masuk sekolah, perlu biaya. Istrinya minta ke suaminya, pressure, anakmu ini mau sekolah, gitu kan, mau bayar sekolah. Akhirnya itu, mau terima uang. Opportunity. Kenapa opportunity? Misalnya karena kebetulan kita yang ditugaskan untuk ngaudit ngaudit proyek besar. Dan di situ jadi kayak kesempatan kita untuk ketemu dengan kontraktor besar. Kontraktor besar biasanya itu fasilitasnya juga besar, nggak main-main. Itu opportunity. Rasionalisasinya adalah, ya kan ini cuma uang jalan aja, gitu kan. Dan ini pun juga sedikit, nggak sampai 10 juta gitu kan. Nggak akan ganggu independensi kita. Jadi itu rasionalisasi. Jadi adanya pressure, adanya opportunity, sama adanya rasionalisasi. Adanya tekanan, adanya kesempatan untuk melakukan itu, dan adanya rasionalisasi pembenaran. Dan ini yang paling sering adalah pembenaran. Ah enggak kok, itu kan cuma sedikit aja. Ah enggak, itu nggak akan ganggu independensi saya. Gitu. Nah nanti kalian juga nanti akan dihadapkan pada tantangan itu. Tapi ingat beberapa contoh, misalnya kayak Nur Alam, dia yang sebelumnya banyak prestasinya, terus dengan kasus korupsi kebetulan ketahuan gitu kan. Kita nggak tahu ya yang lain-lainnya gitu kan. Kalian yang nggak tahu lain-lainnya gitu kan. Kalau saya tahu. Nah itu akhirnya apa yang menjadi prestasinya jadi hilang. Gitu. Semacam itu beberapa tantangannya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, mau tanya. Jadi dulu itu kan sempat kayak mau kayak apa ya? Atau pernah dengar aja cerita dari cutting. Jadi kan ada tender gitu kan, Pak. Nah, ternyata tuh ngakalin tendernya tuh dengan cara
kayak beberapa perusahaan tuh kayak berafiliasi gitu. Jadi misal ada 3 perusahaan gitu. Nah, 3 terus misal dari 3 ini, itu 2-nya itu tuh masang harganya bener-bener rendah gitu. Jadi pokoknya intinya yang 2-nya ini gimana caranya tuh buat pancingan mereka itu buat menangin tender kayak peringkat 1 sama 2-nya. Terus nanti tiba-tiba mereka ini tuh nanti kalau udah menang, mereka tuh ngundurin diri. Jadi gimana apa sih namanya? Ya. Mm. Skripnya tuh biar si perusahaan yang dimaksud, pokoknya yang tujuan itu nanti yang naik gitu loh Pak. Lah kalau kayak gitu tuh sebenarnya bisa dibilang kayak sebenarnya kan kalau misalkan dibilang itu melanggar peraturan ya enggak kan Pak. Itu kan salah nggak sih Pak? Oke. Itu adalah salah satu. Kalian pernah dengar modus nggak? Ada yang pernah dimodusin? Enggak Pak. Jadi modus itu kalau dalam statistika kan nilai yang sering keluar, tapi kalau dalam kehidupan remaja-remaja sekarang itu kan modus itu lebih ke arah gimana kita tanda kutip di prospek gitu kan. Di prospek entah itu dideketin, entah itu kita mau dicurangin, entah itu kita mau dinakalin gitu kan. Jadi kalau dalam kasus korupsi itu ada yang namanya modus operandi. Modus operandi itu adalah cara si fraudster, si pelaku fraud ini, si pelaku kejahatan ini, itu dalam melakukan kejahatannya. Mereka menggunakan cara seperti apa. Kalau misalnya contohnya dalam hal sederhana ya gitu kan, kalian sederhana aja. Misalnya pernah dengar yang namanya panggilan itu ya, panggilan mama minta pulsa, SMS mama minta pulsa, terus panggilan misalnya ke orang tua bahwa anaknya kecelakaan, anaknya ditangkap polisi, anaknya kena narkoba gitu kan. Nah, itu adalah modus. Jadi cara dia untuk mengakali si korbannya gitu. Nah, di white collar crime gitu white collar crime itu juga seperti itu. Ada yang namanya modus. Nah, modus di pengadaan barang dan jasa itu seperti disampaikan oleh Rara tadi, Putri ya, kemarin Azali manggilnya Putri. Jadi salah satunya adalah itu tadi gitu kan. Mereka itu berafiliasi, mereka itu berkongsi gitu kan. Mereka itu semacam bikin sindikasi gitu kan. Sindikasi ya, artinya perkumpulan dari persekongkol. Itu nanti ditetapkan mereka menggunakan skenario seperti itu. Jadi nilainya itu rendah, tapi nanti si yang tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang nilainya tinggi gitu. Nah, kalau di dalam aturannya gitu kan, ini saya nggak ngikutin ya Perpres yang terbaru terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Cuman setahu saya itu dari panitia itu sudah menetapkan HPS-nya berapa. HPS itu adalah harga perkiraan sendiri. Jadi kalau gampangannya itu nilai proyeknya berapa, terus nilai harga satuannya berapa. Nah, HPS itu adalah harga si satuannya itu. Jadi kalau proyek itu kan bisa macam-macam ya. Kalau yang paling gampang misalnya pengadaan buku, pembelian buku. Jadi penghitungannya adalah HPS-nya buku ini tuh berapa gitu. Kalau misalnya HPS-nya buku ini katakanlah 100.000, karena HPS itu didapatkan dengan ini ya, dengan cara meminta list atau katalog sekarang itu karena menggunakan elektronik PBJ ya di LKPP. Jadi mereka bikin katalog. Katalognya itu sudah ada harganya, jadi semua barang-barang itu ada harganya gitu kan. Dari situ. Nah, terus mainnya dari mana? Mainnya itu biasanya dari harga satuannya itu katakanlah dia dapat bonus karena beli banyak, dia dapat keistimewaan privilege-nya itu karena misalnya saudara sendiri jadi harganya lebih murah gitu kan. Tapi si panitia itu sudah tahu bahwa harganya itu sekian gitu. Nah, sehingga kalaupun ada si kontraktor yang menawar harga itu sangat rendah, itu akan jadi pertanyaan juga gitu. Rendah ini apakah bisa terpenuhi? Karena ini nggak masuk akal, katakanlah harganya 100 tapi dia nawarnya 50.000. Itu nggak masuk akal. Dan itu akhirnya juga bisa jadi digugurkan oleh si panitia. Kalau panitianya benar ya, kalau panitianya nggak sekongkol. Tapi kalau panitianya sekongkol ya itu lain cerita. Makanya sistem sebagus apapun itu kalau ada persekongkolan, ada kolusi di antara orang-orangnya, itu akhirnya jadi rusak sendiri. Penjara tujuannya buat apa sih? Saya tanya ke kalian.
Kenapa negara menciptakan penjara? Tujuannya buat apa? Untuk menghukum, Pak, biar jera. Untuk menghukum, artinya untuk orang yang katakanlah divonis ya, gitu kan, divonis bersalah, yang tadinya dia hidupnya bebas, akhirnya dia ditaruh di dalam sebuah tempat kecil gitu kan, yang namanya penjara, kehidupannya terbatas gitu kan. Dia berharap negara berharapnya ketika dia di dalam penjara itu dia merenungi apa yang dia lakukan, dia menyesali dan tidak akan mengulanginya lagi gitu kan. Jadi yang tadi dibilang jera tadi sama Sophie. Nah, tapi kenyataannya kalian tahu yang terjadi sama senior kalian Gayus? Ketika dia sudah divonis bersalah, dibawa ke penjara, tapi ternyata ada yang menemukan dia sedang jalan-jalan ke Bali nonton tenis, kejuaraan tenis. Jadi apa guna penjara kalau kayak gitu? Sistemnya sudah bagus, tapi kalau ternyata si fraudster ini bekerja sama dengan orang yang ada di dalam penjara, akhirnya yang terjadi apa? Ya bisa keluar masuk penjara sesuka hatinya. Penjara yang harusnya minim fasilitas, ternyata di situ ada ruangan ber-AC, ada tempat tidur mewah, gitu kan. Yang tadinya tempat untuk orang pesakitan, ternyata jadi cuman pindah kamar aja, gitu kan. Fasilitasnya tetap bagus. Nah itu, sistem yang udah terbangun bagus, tapi kalau orang-orang yang ada di dalamnya itu kolusi, seperti itulah yang terjadi. Nah, kembali lagi yang ke Putri tadi, bahwa harusnya dari panitia itu sudah bisa menggugurkan ketika penawarannya tidak masuk akal, katakanlah terlalu rendah. Dan untuk yang penawar ketiga, katakanlah kalau nilainya itu masih di bawah HPS, tentu dia akan bisa menjadi pemenang. Tapi kalau nilainya di atas HPS, itu akan tender ulang. Itu tadi, kecuali kolusi ya. Bentar ya, saya minum dulu. Kecuali kolusi antara panitia dengan peserta lelangnya atau kontraktor tadi. Seperti itu, Putri. Oh iya, Pak. Sama mau tanya lagi, Pak. Ya. Mungkin nggak sih, Pak, negara itu dirugiin tuh karena ya ditipu gitu? Mungkin nggak sih, Pak? Atau pernah ada kasusnya nggak, Pak? Ditipu oleh siapa? Perseorangan atau oleh badan? Badan. Jadi waktu itu pernah kayak ada pengalaman, kan benar gitu kan, bukan pengalaman saya, Pak, dari cerita cutting gitu kan, tender. Nah, terus itu tuh dari salah satu yang bahkan itu calon pemenangnya. Nah, itu tuh kayak dia surat-surat semua itu lengkap, jadi kayak perizinan, terus kayak dokumen perpajakan juga NPWP dan lain-lain itu mereka semua lengkap. Pokoknya bener-bener meyakinkan banget. Sampai akhirnya survei lokasi. Nah, kayak waktu di survei lokasi tuh kayak apa ya? Tempatnya itu bener-bener kayak ya gudang kosong, ternyata kayak gini kayak. Jadi ya sampai akhirnya kayak tim pengadaannya tuh mulai curiga. Jadi waktu sampai di survei lokasi itu sebenarnya masih belum curiga gitu kan, Pak. Terus sampai akhirnya mereka kok ngerasa ada yang janggal, terus ketahuan kalau mereka itu kayak bodong. Nah, padahal itu bener-bener mereka tuh udah mau dimenangin. Nah, apakah mungkin kalau misalkan negara itu dirugiin karena ditipu gitu atau pernah ada kasusnya, Pak? Saya penasaran aja sih, Pak. Mungkin, dan itu memang yang banyak terjadi. Gitu. Ditipunya itu dari sisi seperti itu, artinya ada kelemahan dari pihak negaranya, dalam hal ini si satkernya, si instansinya, gitu kan, panitianya, artinya dia lalai, tidak melakukan tugasnya dengan baik, atau bahkan memang kolusi dengan orang dari instansi itu, gitu kan, artinya untuk memenangkan si orang yang harusnya tidak valid ini, tidak capable ini, gitu. Dan itu memang banyak terjadi. Terus usaha yang dilakukan oleh negara apa? Kalau ini kaitannya dengan ranah korupsi, ya yang dilakukan adalah dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsinya. Salah satunya bisa melakukan audit investigasi. Nah, hasil dari audit nanti adalah membuktikan ini terjadi fraud apa enggak, terjadi kecurangan apa enggak. Terus kalau iya,
siapa pelakunya, who-nya itu siapa. Kalau yang terjadi tadi kan what-nya ya, apakah terjadi kerugian, apakah terjadi kecurangan. Terus who-nya tadi siapa yang melakukan kecurangan, siapa-siapa yang melakukan kecurangan. Where-nya itu di mana tempat terjadi kecurangan. When-nya itu kapan terjadi kekurangan. Terus why-nya kenapa bisa terjadi kecurangan. Why-nya itu nanti larinya ke motif, ke modus yang dilakukan. Terus habis why-nya itu ke motif. Why-nya itu ke motif. Kalau kalian pernah dengar yang namanya mens rea gitu kan, niat jahat segala macam, nah itu why itu kan, kenapa dia melakukan itu gitu. Dan itu why-nya itu bisa terjawab karena pressure, karena opportunity, karena rasionalisasi. Salah satunya. Kalau kita pakai Freud triangle theory. Terus how-nya itu adalah bagaimana dia melakukan kecurangan, yaitu nanti modusnya, gimana caranya dia melakukan kecurangan. Nah, itu yang tadi dia membuat bukti seolah-olah itu semuanya valid gitu kan. Dia meyakinkan si panitia pengadaan barang dan jasa bahwa dokumennya semuanya legal gitu, barangnya ada. Dan yang terakhir adalah how much. How much itu adalah berapa negara dirugikan. Itu penting, karena itu nanti akhirnya jadi usaha pemerintah melalui pengadilan untuk menetapkan berapa besar kerugian negaranya. Gitu. Terima kasih, Pak. Selain itu kalau ranahnya korupsi ya, Bud. Tapi kalau ranahnya perdata nanti bisa dilakukan penuntutan oleh jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai jaksa pengacara negara dia. Dia bertindaknya sebagai penuntut nanti. Bukan penuntut, sebagai pengacara. Kalau penuntut itu dalam kaitannya dengan pidana. Masih ada pertanyaan? Silahkan. Oke, kalau nggak ada, saya sampaikan sedikit terkait dengan materi minggu ini yang kebetulan itu tadi saya bawa kasusnya di ini ya, di apa? Yang kasusnya Gubernur Sulawesi Tenggara tadi gitu kan. Kebaca nggak? Kebaca tapi kecil nggak atau gimana? Kebaca, Pak. Kalau misalnya kurang ini. Oke. Nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi. Jadi kita tahu penyebab korupsi itu ada beberapa hal, gitu kita pakai beberapa teori, tapi ini salah satunya adalah penyebab korupsi yang dari faktor internal dan faktor eksternal. Ini saya pernah sampaikan sebelumnya belum? Belum kan ya? Halo? Halo, suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Tapi kalau yang penyebab korupsi internal eksternal itu kayaknya udah pernah di pertemuan ke-8 deh, Pak. Oke, oh iya. Ini memang mengantar sedikit. Oke. Jadi internal itu adalah dari diri sendiri, eksternal bisa dari tempat lain. Makanya ini kalau misalnya kita kaitkan dengan internal tadi itu bisa dari pressure diri sendiri, bisa dari rasionalisasi. Kalau eksternal bisa juga pressure dari orang lain atau adanya kesempatan yang diberikan oleh orang lain. Nah, pencegahannya dengan menghilangkan atau mengurangi kedua faktor tersebut. Ini internal kaitannya dengan ini ya, kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Jadi kayak contohnya misalnya tadi misalnya si siapa Gubernur Sulawesi Tenggara gitu kan, mungkin banyak prestasinya, terus karena dia tidak memiliki nilai anti korupsi, artinya tidak kuat nilainya, akhirnya tergoda dan terjadilah usaha penyuapan gitu kan. Nah, untuk mencegah yang terjadi faktor eksternal tadi, selain untuk ya tadi kan internal ya, kalau untuk yang eksternal, untuk mencegah selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu juga perlu memahami dan mendalami prinsip-prinsip anti korupsi itu seperti apa. Nah, ini adalah yang disusun dalam modul kita, ada 9 nilai-nilai anti korupsi. 1 kejujuran, 2 kepedulian, 3 kemandirian, 4 kedisiplinan, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 kesederhanaan, 8 keberanian, 9 keadilan.
Oke. Ini hanya jembatan keledai aja ya, yang bawahnya kebaca nggak sih ke bawahnya? Apa itu bacanya? Jupe Mandi Tangkar Kebedil. Iya. Ya, ya itu adalah salah satu ini aja, salah satu jembatan keledai untuk membantu orang menghafalkan. Tapi kalau kalian punya cara lain, silahkan aja. Ini hanya berdasarkan modul aja ya, gitu kan. Tapi kita nggak tahu yang dimaksud Jupe ini siapa, gitu kan. Kalau yang Jupe yang almarhumah, ya beliau sudah meninggal ya, gitu kan. Tapi kalau yang dimaksud Jupe ini adalah salah satu klub Liga Italia, gitu kan, diplesetkan yang Juve menjadi Jupe, gitu kan, ya silahkan aja, gitu kan. Kalian punya cara lain tersendiri. Nah, ini saya sedikit bahas apa sih yang dimaksud kejujuran gitu kan. Jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, tidak curang gitu kan. Nah, ini adalah salah satu sifat penting yang harus dimiliki oleh manusia individu. Terlebih-lebih mahasiswa, apalagi mahasiswa PKN STAN gitu kan. Misalnya kalian dari awal masuk aja sudah didoktrin. Kalian ketika kuliah itu harus jujur. Salah satunya adalah ketika ujian kalian dilarang mencontek, kalian dilarang curang. Iya nggak? Itu harusnya tidak terjadi di mahasiswa STAN saja, tapi di semua mahasiswa atau di semua orang harusnya. Cuman memang STAN sendiri itu salah satu yang ditekankan adalah masalah kejujuran gitu. Karena itu adalah salah satu hal yang penting yang bisa menjadi modal kalian ketika nanti kalian masuk dunia kerja. Saya teringat sama sebuah pernyataan atau pidato dari saya lupa, saya ingat saya sih yang ngomong ini Sudirman Said ya, salah satu alumni dari STAN, atau Bu Sri Mulyani ya, saya lupa. Tapi yang saya ingat sih Sudirman Said pernah bilang ini juga gitu kan. Mahasiswa STAN itu kalau misalnya mahasiswa STAN, artinya lulusan mahasiswa STAN itu melakukan korupsi gitu kan, tidak jujur kerjanya, itu negara dirugikan 2 kali. Satu, karena menyekolahkan kalian dengan gratis. Yang kedua, karena kalian korupsi. Gitu. Tuh. Nah, makanya ini ditekankan sekali di STAN bahwa kita mesti memiliki sifat jujur gitu. Karena salah satu hal jujur itu akhirnya membuat kita dipercaya oleh orang lain gitu. Kita dipercaya oleh masyarakat. Sekali kita nggak jujur, yaitu kita mungkin akan tidak dipercaya lagi. Gitu. Oke. Nah, ini nilai kejujuran di dalam kampus diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan. Termasuk nanti ketika kalian melakukan ujian ya, meskipun ujiannya bersifat online gitu kan, kalian mungkin nanti bisa apa ya tetap menerapkan prinsip ini ya, nilai ini ya di kalian. Saya sih lebih berharap kalian itu mengerjakannya sendiri gitu kan, meskipun jawaban kalian nggak terlalu bagus, itu saya lebih menghargai apa yang kalian lakukan. Dan satu hal lagi sih, saya itu orangnya lebih cenderung menghargai dengan effort dibandingkan dengan result. Jadi kalau kalian mengerjakan sesuatu bagus, tapi tidak memenuhi tidak memenuhi batas waktu, itu akan jadi minus gitu, jadi nilai minus atau jadi sia-sia. Lebih bagus kalian memenuhi deadline waktu meskipun tidak sempurna sekali. Oke. Terus yang kedua kepedulian. Kepedulian adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian ini juga penting. Ini adalah salah satu nilai yang kita paling gampangnya adalah berempati. Kita peduli dengan orang lain. Contohnya misalnya, katakanlah saya masih bawa kasus yang Nur Alam. Kalau dia peduli dengan masyarakatnya, dia peduli dengan lingkungan alam di wilayah Sulawesi Tenggara, tentunya dia tidak akan mau menerima suap itu. Bahkan kalau perlu, dia akan menindak dengan tegas gitu kan, atau misalnya memproses dengan ketat perizinan yang ada di wilayahnya. Jangan sampai pertambangan yang mengeksplorasi wilayahnya itu justru akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau wilayah atau alam di wilayahnya gitu. Kalau dia peduli dengan masyarakatnya misalnya. Misalnya juga Menteri Sosial yang kemarin gitu kan,
kalau dia peduli dengan masyarakat Indonesia, tentunya dia juga tidak akan berani gitu kan memotong bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi. Nah, kalian sendiri pun juga harus melatih kepedulian kalian. Misalnya, saya tahu kok anak-anak STAN itu biasanya kadang-kadang kalau lagi ada musibah atau apa, biasanya suka bikin itu ya, galang dana ya, jualan kue-kue gitu kan, ke kelas-kelas gitu kan. Saya dulu suka tuh beli gitu kan. Jadi ketika beli gitu kan, Pak, kami lagi galang dana gitu kan, beli ini Pak gitu kan. Ya udah, terus habis itu saya beli banyak terus kasih ke kelas setelahnya gitu. Kan nggak mungkin juga dimakan sendiri ya. Belum tentu enak soalnya. Nggak, karena nggak mungkin juga dimakan sendirian. Itu adalah sifat peduli. Mungkin kalian juga di tempat-tempat kalian sekarang lagi di jalan-jalan perempatan banyak yang ini ya, minta sumbangan-sumbangan gitu ya. Nah, tapi ya gitu ya, terkadang kepedulian kita itu jangan sampai merugikan orang lain ya. Misalnya salah satunya kalau misalnya kalian melakukan galang donasinya itu melalui perempatan, ya jangan sampai mengganggu pengendara yang di situ. Contohnya misalnya ketika lampu hijau kalian masih di tengah jalan untuk meminta-minta sumbangan gitu, jangan sampai gitu kan. Atau kalau kalian menggunakan cara untuk menarik perhatian mereka dengan suara, ya jangan teriak-teriak gitu kan. Apalagi kalau misalnya nyanyi ya suaranya setidaknya yang bagus lah ya gitu kan. Kalau yang nggak bagus mending nggak usah nyanyi kan gitu. Disimpan dalam hati aja nyanyinya gitu. Bagus sih, cuman maksudnya nggak usah dikeluarin suaranya. Lebih bagus lagi kalau nggak usah dinyanyiin misalnya. Meskipun bagus. Oke, kepedulian ini ditumbuhkan kalian juga di kampus ini ya. Termasuk ini ya, yang mungkin karena sekarang pandemi ya, kalau misalnya kalian ikut kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu kan, itu kan juga mungkin salah satunya juga jadi melatih kepedulian kalian. Dulu ada yang namanya kakak asuh ya, buat anak-anak yang di lapak Sarmili gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi sarana untuk melatih kepedulian kalian. Dengan misalnya bentuk sekolah darurat, ngajarin anak-anak gitu kan. Ngajarin ngaji gitu kan. Saya tadi lihat sekilas ada yang ngaji ya. Bentar, siapa ya tadi? Saya cek dulu tadi ada yang ngaji. Oh, Anita. Tadi Anita ngaji ya? Saya lagi nerangin tadi Anita kayaknya ngobrol sendiri, kayaknya ngaji deh. Karena kalau nyanyi nggak mungkin ya, Nit ya? Oke. Kepedulian. Nah, ini juga melatih kepedulian karena nanti akhirnya gini, kalian berempati terhadap masyarakat sekitar gitu kan. Kalau kalian tahu bahwa ada hal yang tidak benar ya kalian harus berani bertindak gitu. Saya kebetulan kemarin diracuni sama teman saya ya, salah satu film Korea, katanya film Korea itu bagus karena ada plot twist-nya gitu kan. Salah satu film yang saya tonton kan Veteran gitu kan. Nah, Veteran itu juga di situ, ya itu juga salah satu hal yang penting ya ketika kita menjadi, kalau ada yang pernah nonton ya gitu kan, jadi polisi, ada seorang yang punya kuasa, masih muda tapi dia sangat jahat gitu kan. Nah, dia sampai mencelakai orang kecil gitu. Nah, si polisi ini dengan apapun resiko yang dihadapi, dia tetap berani melawan si orang berkuasa ini gitu kan. Ya at the end pasti yang ininya ya, aktor utamanya pasti menang ya gitu. Cuman di situ karena dia peduli aja sama masyarakat kecil. Kemandirian. Nah, mandiri ini juga menjadi nilai yang penting ketika kalian berhadapan dengan di dunia luar. Salah satu contoh sederhananya adalah ketika kalian bisa menghidupi diri kalian sendiri tanpa menggantungkan ke orang lain gitu kan. Itu juga akan melatih kalian ketika nanti kalian di dunia kerja, kalian tidak menggantungkan diri pada orang lain. Contoh sederhana aja, buat yang cowok-cowok kalau mau beli voucher game gitu kan, dari gaji kalian sudah cukup gitu kan, tanpa harus kalian minta ke WP gitu kan. Pak, tolong dong isiin voucher game saya gitu kan, nggak harus seperti itu ya gitu kan. Misalnya nanti PS5 kalian pengen PS5 gitu kan, terus ketemu WP, boleh Pak saya bantu.
Tapi ngomong-ngomong PS5 ini bagus deh Pak kayaknya Pak gitu kan. Itu jangan sampai terjadi kayak saya dulu ya gitu kan. Saya dengan lugunya ngomongin tentang motor fiction bagus, terus ditawarin Jupiter juga bagus Pak gitu kan. Wah ini udah mulai nyuap gitu kan. Terus buat yang cewek-cewek juga ya, kalau belanja di Shopee apa gitu jangan terus dikirimkan kode vouchernya apa ke WP atau siapapun gitu kan. Tolong dong check out-in gitu kan, jangan kayak gitu juga ya gitu kan. Kalian harus bisa mandiri memenuhi kebutuhan kalian sendiri gitu. Itu sebenarnya prinsip dari mandiri itu. Jadi ketika kalian bisa melakukan sesuatu dengan usaha kalian sendiri gitu kan, tanpa bergantung ke orang lain, secara sederhana nantinya ketika kalian dunia kerja pun kalian juga akan melakukan yang memenuhi kebutuhan kalian tuh dari kalian sendiri gitu. Kalau kalian misalnya kayak kemarin contohnya si siapa? Menteri KKP gitu kan. Salah satu yang disorot kan istrinya ya. Istri dari Menteri KKP yang pergi ke Amerika dalam rangka Black Friday misalnya kan, belanja gitu kan. Terus ada yang mensinyalir bahwa uang suap itu digunakan untuk membeli belanjaan istrinya gitu kan. Kenapa ya? Karena mungkin dia tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya tadi, tidak bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhan istrinya tadi gitu. Sehingga dia terpaksa harus menerima suap misalnya. Oke. Ketika kalian mandiri, kalian tidak akan bisa diatur oleh orang lain gitu. Karena kalian juga tidak membutuhkan orang lain untuk membantu kalian bisa menghidupi diri kalian sendiri. Terus, nah ini juga mengerjakan soal ujian secara mandiri, tugas-tugas akademik secara mandiri. Ini ngomong-ngomong ngerjain workbook-nya kemarin ngerjain sendiri apa kelompokan ya? Sendiri, Pak. Sendiri, Pak. Atau ada yang fotokopi, udah fotokopi aja gitu. Kayak Jauh, jangan Pak. ya, kerjain aja semuanya. Saya tuh justru suka ngelihat kreativitas kalian. Dulu tuh saya sempat meniadakan tugas workbook ini ya, karena menurut saya tuh jadi kayak memberatkan mahasiswa saya gitu kan. Cuman terus ketika saya tadinya gitu, cuman ketika saya baca-baca workbook itu kok kayaknya beberapa dari curahan hati mahasiswa gitu loh. Terus di situ saya juga melihat kreativitasnya digambarin lah gitu kan, dikasih warna-warna gitu kan. Nggak apa-apa kalau saya malah menyukai hal-hal seperti itu. Saya menyukai hal yang terkait dengan yang berbau-bau kreativitas gitu kan. Saya suka dengan hal itu. Jadi makanya terus akhirnya saya pikir ya udahlah gitu kan. Ngasih lagi lah. Itu juga buat refreshing kan? Kalian juga jadinya refreshing kan ngerjain itu ya? Iya nggak? Jawab iya dong biar kelihatan kalian rajin. Iya, Pak. Oke, berikutnya kedisiplinan. Jadi disiplin dari kata dasarnya adalah sebenarnya taat pada peraturan. Nah, ini juga hal sederhana yang harus kalian lakukan. Dari yang sederhana saja gitu kan. Siapa di sini kalau pergi keluar naik motor nggak pakai helm? Ayo. Dan di antara kalian kalau misalnya naik motor di wilayah Jakarta ada yang naik ke atas trotoar nggak? Gitu. Kalau di Jakarta, terus misalnya naik motor, nggak di Jakarta kalau ini, nggak di Jakarta saja, artinya dimanapun naik motor ketika ada batasnya gitu kan, kalian melewati batas, atau kelihatan kuning Pak gitu kan, saya mesti ngebut gitu kan. Kenapa? Karena kuning artinya ngebut Pak. Kalau di luar negeri itu kuning hati-hati loh gitu kan. Iya, tapi kalau di Indonesia kuning itu hati-hati buat yang lain gitu kan, bukan buat saya. Atau bilangnya hati-hati jangan sampai nabrak ketika kita ngebut gitu kan. Ya peduli sama disiplin sama hal-hal yang sederhana aja ya gitu kan. Misalnya kalau kelas masuk tepat waktu gitu kan. Kalaupun misalnya terlambat ada alasan yang tepat lah yang membuat kalian jadi terlambat. Misalnya apa gitu kan, nonton Naruto gitu kan. Tapi Naruto kan udah tamat ya. Shinchan. Saya juga baru tahu loh, Shinchan itu ternyata kisah sedih ya. Bukan baru tahu deh. Kalian tahu nggak kalau Shinchan itu kisah sedih? Nggak tahu ya? Belum pernah sampai tamat, Pak. Kisah sedih
di balik kartun Shinchan, anime Shinchan, Nohara Shinosuke. Ternyata itu kan gambaran imajinasi dari ibunya kan, Shinchan dan Himawari itu. Dari kisah nyata bahwa keduanya itu meninggal tertabrak mobil. Jadi sedih ya. Oke, disiplin. Oke. Jadi itu ya, saya membawa bagaimana kalian ke mahasiswa dan juga nanti ketika kalian di dunia kerja, karena nanti disiplin itu juga akhirnya membawa kalian menaati peraturan yang ada gitu kan di kantor. Misalnya peraturan di kantor, kalau orang ngomongin disiplin biasanya datang tepat waktu gitu kan. Tapi kalau saya melihatnya disiplin itu lebih ke arah kalau kalian misalnya dilarang, katakanlah dilarang bertemu dengan WP di luar jam kerja gitu kan misalnya. Ya itu disiplin harus seperti itu. Kalau misalnya WP mau ketemu ya udah datang aja ke kantor gitu kan. Ketemu sama WP di konsernya JKT48 gitu. Ya nggak gitu juga ya. Cowok-cowok nih. Oke, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini kita pasti tahu lah bahwa tanggung jawab ini salah satu hal yang mencerminkan bahwa kita ini anti korupsi. Salah satunya misalnya, kalau si gubernur Sulawesi Tenggara tadi itu paham tanggung jawabnya dia adalah memimpin masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara untuk mencapai apa yang dicita-citakan gitu kan oleh si kepala daerah waktu kampanye atau oleh Pancasila kalau kita mau ngomong secara lebih global ya gitu kan, bahwa dia harus menyejahterakan masyarakatnya gitu. Kalau dia peduli, kalau dia sadar dengan tanggung jawabnya itu, tentunya dia akan mikir berapa kali untuk mau mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh masyarakatnya. Dia kan sudah disumpah ya, waktu pelantikan sumpah jabatan bahwa dia akan mengabdi untuk masyarakat. Nah, itu tanggung jawabnya itu seperti itu. Nah, ini juga berasal dari kalian sederhana. Saya cek tadi workbook kalian sudah terisi semua. Dinda makasih ya sudah upload sendiri ya ke semua ini gitu kan. Terima kasih kembali, Pak. Itu adalah bentuk tanggung jawab kalian dalam memenuhi tugas workbook-nya gitu kan. Jangan sampai saya itu kecewa loh kalau misalnya ada mahasiswa saya yang tidak mematuhi, bukan tidak mematuhi, tidak apa ya, tidak menjalankan apa yang saya inginkan gitu kan. Karena saya inginnya sederhana aja sebelum pertemuan sebelum pertemuan 13 tahun dikumpulkan misalnya. Udah bagus, kalaupun misalnya nanti hasilnya nggak bagus itu urusan nanti gitu. Oh Pak kurang nggak apa-apa. Yang penting kalau bagi saya sih yang penting terselesaikan dulu ya. Kalau masalah misalnya ada kurang-kurangnya itu nanti bisa menyusul. Ya. Makanya nanti diingat ya buat yang nanti mau ujian juga, ingat waktunya gitu kan. Yang penting kalian kerjakan dulu gitu kan, jangan sampai kalian telat dari waktunya. Karena itu nanti akhirnya merepotkan kalian juga gitu kan. Dosennya direpotkan juga nggak? Ya sedikit sih gitu kan. Tapi ya lebih banyak kalian lah yang nantinya akan repot sendiri. Kalau dosen kan gampang aja ya gitu kan. Ketika nilainya ini nggak usah terima lah gitu kan. Gampang aja kalau dosen. Tapi kan ya nggak seperti itu juga ya kalau saya. Makanya jangan sampai saya jadi menggunakan kartu gitu kan. Sekarang lagi rame ya masalah kartu-kartu ya. Tahu nggak? Yang kasus di Bali gitu kan. Suta gimana Suta? Di Bali aman? Aman, Pak. Iya. Kok kamu diem aja masalah Kristen Grey itu? Nggak tahu jangan-jangan nih. Salah apa, Pak? Kristen Grey nggak tahu? Nggak tahu, Pak. Oh. Emang pantesan nih orang-orang Bali tenang-tenang aja. Yang lain tahu nggak yang masalah Kristen Grey? Tahu, Pak. Ya, jadi menggunakan kartu apa yang terkenal, Dre? B112 atau berapa? Race card, Pak. Race card. Nah, itu race card, kartu rasis ya. Jadi menganggap bahwa dia playing victim, dia diserang banyak orang karena orang-orang rasis ke dia gitu kan. Padahal kan yang dikomentari adalah perilakunya itu yang avoiding tax ya gitu kan, tax avoidance. Oke. Next,
Selain tanggung jawab, oke. Nah ini juga tanggung jawab kalian juga. Kalian sekarang kan tanggung jawab kalian belajar ya. Nah itu belajar dengan baik gitu kan. Kalau ada dosen didengerin, kalau ngomong gitu kan. Jangan nyanyi sendiri. Tapi nanti masuk di rekaman sih ya, bisa belajar lagi sih ya gitu kan. Saya yakin lah kalau anak STAN itu banyak waktunya dipakai untuk belajar ya. Belajar apa tapi? Oke, berikutnya kerja keras gitu kan. Kerja keras didasari dengan kemauan. Nah, kalian kerja keras untuk dapat nilai bagus. Beberapa orang bilang itu adalah sifat ambi gitu kan. Anak STAN itu terkenal sama ini ya, ambi. Gitu. Bagus sih, itu hal yang bagus, ambisius. Cuman jangan sampai merugikan orang lain, itu aja intinya. Jadi batasannya adalah apa yang kalian lakukan, usaha kalian, kerja keras kalian itu jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai menyakiti orang lain. Itu prinsip yang kalian mesti pahami ya gitu kan. Artinya apapun yang kalian lakukan untuk diri kalian itu adalah hal yang bagus. Hal yang positif yang kalian lakukan. Salah satunya kerja keras. Saya kerja keras, pokoknya saya pengen jadi ranking 1. IPK saya harus 4,5 misalnya kan gitu kan. Itu hal yang bagus gitu kan. Kalian bisa lakukan dengan kerja keras ya. 4,5 IPK-nya. Silahkan aja. Enggak lah ya, IPK cuma sampai 4,0. Cuman jangan sampai merugikan orang lain aja gitu. Jangan sampai menyakiti orang lain. Syukur-syukur kalau kalian bisa bermanfaat bagi orang lain. Anak STAN itu kan juga terkenal ini ya, suka berbagi ilmu, misalnya bikin tenter gitu kan. Tenter apa? Tenter PPH, tenter apa? Tenter akuntansi advance gitu kan. Oke, nanti kerja keras itu akan kalian bawa ketika kalian masuk dalam dunia kerja, dan itu ini juga kaitannya juga dengan nilai lain, kayak contohnya yang tadi itu nilai apa? Kemandirian. Ketika kalian bisa bekerja keras, nanti kalian bisa menghidupi diri kalian sendiri, kalian jadi punya tanggung jawab terhadap apa yang kalian dititipkan ke kalian, diamanahkan ke kalian. Terus berikutnya nih, kesederhanaan. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Mahasiswa kalau pergi ke kampus, bukannya dilarang ya, cuman kalau misalnya bawa mobil itu kan, apalagi mobilnya itu mobil-mobil yang truk gitu kan, ya itu kan tidak mencerminkan kesederhanaan ya, kalau mobilnya truk gitu, atau bus gitu kan, bawa ke kampus gitu. Ya tidak menghalangi, cuman maksudnya itu adalah apa ya? Kalau kayak kampus STAN itu, kalau zaman saya dulu itu bawa mobil, buru-buru bawa mobil motor aja itu jarang banget mahasiswa dulu. Tapi ya kita paham lah bahwa orang berubah, maksudnya ada perubahan yang mungkin arah ke kemajuan, peningkatan ekonomi segala macam gitu kan. Cuman satu hal yang ingin ditekankan dari prinsip ini adalah gaya hidup itu sebaiknya di apa ya istilahnya, diatur sedemikian rupa yang kaitannya nanti dengan masalah empati sih terhadap masyarakat sekitar, kepedulian terhadap masyarakat sekitar misalnya. Contohnya anak, misalnya kalian baru masuk kantor, katakanlah nanti di DJP gitu kan, terus kalian ke kantor bawa mobil Lamborghini misalnya kan. Nah, itu kan akan jadi omongan orang gitu kan. Pegawai pajak ke kantor bawa mobil Lamborghini gitu kan. Kira-kira apa pendapat masyarakat melihat itu? Meskipun itu bukan dari korupsi, meskipun itu katakanlah kalian menang undian gitu kan, atau giveaway kan, kita nggak tahu ya gitu kan. Tapi ya itu tadi, jadi sorotan masyarakat gitu kan, karena kita kadang dilihat tuh. Yang paling sering dilihat itu kan biasanya anak STAN. Yang pertama itu pajak gitu kan, terus habis itu Kemenkeu-nya, terus habis itu anak STAN-nya misalnya dilihat. Oh ini ya punya mobil pantesan gitu kan. Pasti korupsi. Temennya Gayus, biasanya kayak gitu. Itu kadang-kadang kita juga membatasi diri jangan sampai kita terlihat mewah meskipun kita mampu sebenarnya gitu kan. Cuman ya kita tahu lah bahwa masyarakat Indonesia itu paling jago kalau masalah nyinyir gitu kan. Masalah julid itu paling jago gitu. Ya kita menjaga itu.
Oke, terus di sisi lain juga kesederhanaan ini juga nanti akhirnya membatasi kalian ketika nanti kalian pengen terlihat, wah, kebalikannya ketika kalian menerapkan sikap atau gaya hidup yang anti sederhana, atau artinya yang kita lihat mungkin kayak hedon gitu kan, terus serba mewah gitu kan, nanti kalian secara nggak sadar kalian akan berusaha untuk lebih lagi gitu kan. Misalnya temennya pakai Samsung S20, terus kita pengennya sekarang yang terbaru iPhone Pro Max ya, 12 Pro Max ya. Yang terbaru apa sih? Halo? Saya nggak ngikutin lagi soalnya kalau iPhone gitu. Saya udah sampai di mentok 7. Nggak tahu ya. Katakanlah iPhone 12 gitu kan. Terus kalian nggak mau kalah. Kalian maunya iPhone 17 atau iPhone Gunawan gitu misalnya. Ya. Wah, jok saya nggak masuk ya. Kok nggak ada yang ketawa sih. Oke, next aja lah. Nanti ngantuk di kesederhanaan. Keberanian terakhir. Nah, ini keberanian ini diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Oke, tapi keberanian ini juga termasuk ketika kalian punya idealisme, kalian punya pendapat, kalian punya istilahnya prinsip yang memang itu hal yang bagus. Ketika kalian menemukan hal yang kurang bagus di wilayah kalian, di lingkungan kampus, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau nanti lingkungan kerja gitu misalnya, nah kalian bisa berani untuk menyampaikan bahwa itu salah gitu misalnya. Itu contohnya di film Korea yang saya tonton kemarin kan, Veteran itu. Gitu. Kalau ada yang rekomendasi film Korea boleh loh ya, saya terima. Film ya, tapi bukan serial. Terakhir keadilan. Nah, ini juga ya itu tadi masih menyangkut bahwa kita tahu bahwa adil itu artinya tidak berat sebelah, tidak memihak. Kita menempatkan sesuatu itu sesuai tempatnya. Contohnya misalnya masyarakat Indonesia, oke, kita paham bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam masyarakat, strata sosial misalnya. Katakanlah, siapa sih yang nggak terdampak pandemi? Semua orang terdampak pandemi kan ya, gitu kan. Tapi ketika ada bantuan sosial, apakah terus yang ditujukan kepada orang-orang yang paling terdampak pandemi gitu kan, kita yang mungkin masih bisa makan dalam 1 minggu ke depan gitu kan, ketika ada pembagian bansos, apakah kita akan ikut misalnya? Enggak, atau apakah ketika kita jadi katakanlah panitia atau petugas gitu kan, yang kebetulan membagi-bagi bantuan sosial, terus akhirnya kita ngelihat, wah ini kesempatan nih, mumpung saya jadi petugas, saya bagi aja ke keluarga saya gitu kan. Meskipun kita tahu bahwa keluarga kita itu harusnya bukanlah orang yang prioritas untuk mendapatkan bantuan gitu. Nah, rasa adil ini akhirnya nanti ketika kalian pupuk gitu kan, nanti itu akan melawan korupsi itu sendiri. Contoh sederhananya adalah korupsi itu kalau menurut saya itu adalah sebenarnya itu adalah sesuatu yang harusnya diterima oleh masyarakat banyak, tapi hanya dinikmati oleh segelintir orang gitu kan. Sehingga itu menjadi hal yang tidak adil. Orang yang sudah mendapatkan keuntungan dari katakanlah karena dia sudah digaji, sudah disumpah jabatannya, mendapatkan penghasilan dari negara, tapi ternyata dia tidak membagikan apa yang menjadi hak masyarakat ke orang yang berhak gitu. Dan dia mengambil sendiri untuk dirinya sendiri atau kelompoknya. Sederhananya seperti itu korupsi. Sehingga kalau kalian melatih kalian menerapkan prinsip keadilan, itu nanti akhirnya kalian juga akan secara nggak langsung di satu sisi kalian tidak akan berbuat tidak adil, di sisi lain kalian pun akan berani berpendapat atau berani bersuara ketika ada ketidakadilan yang terjadi di sekitar kalian. Seperti itu. Oke, selain nilai-nilai tadi ada beberapa prinsip anti korupsi, akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, kontrol kebijakan. Akuntabilitas itu kaitannya dengan masalah pelaporan ya secara umum. Jadi kalau kalian ditugaskan untuk menjadi bendahara, buat laporan keuangan gitu kan, itu salah satu bentuk akuntabilitas. Transparansinya apa yang ada itu kalian laporkan semuanya, tidak ada yang ditutupin. Ketika ada orang nanya, kalian bisa tunjukkan gitu. Transparansi bukan berarti kalian buka semuanya ya. Transparansi itu artinya ketika ada orang yang bertanya meminta
detailnya kalian bisa menunjukkan itu. Kewajaran ini yang terkait dengan masalah nilai yang pantas gitu kan. Jadi berapa sih kewajarannya ketika memberikan bansos ke orang gitu kan? 1 juta cukup nggak gitu kan? Nah, ketika apa istilahnya nilai yang diterima atau katakanlah yang dibagikan itu. Contoh sorry. Kalau kewajaran itu kaitannya misalnya gini. Contohnya ini yang terbaru nih, yang di DKI Jakarta gitu kan. Ada salah satu kader atau anggota dewan DPRD DKI Jakarta dari salah satu partai yang baru, ya partai yang nggak masuk DPR tapi dia masuk DPRD gitu kan. Kalian bisa tahu itu siapa. Dia meminta kenaikan biaya untuk reses atau biaya apa gitu kan, di saat kondisi pandemi seperti ini gitu kan. Wajar nggak sih gitu kan? Nah, seperti itu. Di saat kondisi seperti ini malah minta naik tunjangan gitu. Terus kebijakan, prinsip anti korupsi itu beberapa hal kebijakan itu kaitannya dengan peraturan ya gitu kan, membuat peraturan, menerapkan peraturan atau membuat peraturan baru untuk mengganti peraturan yang lama. Dan yang terakhir itu adalah kontrol kebijakan. Jadi kebijakan itu dijalankan apa tidak. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini untuk yang detailnya nanti kalian bisa baca ya, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Di next kesempatan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Terus ini juga salah satu kalian juga kalau bisa dibaca ya, yang terkait dengan Orange Juice for Integrity. Ini adalah salah satu contoh yang diberikan oleh tokoh bangsa kita gitu kan, bagaimana menerapkan nilai-nilai anti korupsi dan prinsip anti korupsi gitu kan. Beberapa contoh diantaranya misalnya yang tadi ya 9 nilai anti korupsi, Haji Agus Salim, di mana dia katakan quote-nya yang menarik adalah Leiden is Leiden. Jadi memimpin adalah menderita. Jadi seharusnya orang-orang yang memimpin itu bukanlah orang-orang yang bersenang-senang atau berfoya-foya, tapi mereka adalah orang yang paling pertama kali menderita gitu, karena mereka harus menanggung tanggung jawab yang begitu besar, yang katakanlah membuat orang yang dipimpinnya bisa tidur nyenyak, sementara dia sendiri itu belum bisa tidur nyenyak. Ini dia menunjukkan sederhanaan, bekerja keras, dia tidak mencari popularitas, mencari kenikmatan atau kekayaan, dia masih tetap dengan hidup sederhananya dalam, di sini disebutkan ya, berdamai dengan kemelaratan misalnya. Barudin Lopa, ada yang tahu siapa beliau? Kalau Agus Salim tahu ya? Haji Agus Salim. Oke. Kalau Barudin Lopa ini adalah salah satu jaksa agung gitu. Salah satu jaksa agung yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Nah, ini dia salah satu contoh, contohnya adalah ketika dia menjadi Kajati waktu itu, Kejaksaan Tinggi, ada acara pernikahan koleganya di hari Minggu, dia tidak mau menggunakan mobil kantor, mobil dinasnya gitu kan, karena mobil dinas hanya dipakai untuk ketika dia kerja, gitu, tidak dipakai untuk kehidupan pribadi. Jadi fasilitasnya itu bukan milik pribadi dan dia juga tidak mengincar jabatan. Banyak orang-orang yang terdekatnya itu ketika terkena kasus dia juga tetap menjalankan tugasnya dengan profesional, tidak memihak, tidak membela, tidak melindungi gitu. Jadi di situ yang bisa kita teladani adalah kejujurannya, keberaniannya, tanggung jawabnya dia sebagai jaksa, dia bersikap adil dan dia taat pada peraturan atau disiplin. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 gitu kan. Ini juga salah satu tokoh yang patut diteladani. Salah satunya adalah ketika dia mengendarai kendaraan melewati jalur yang forbidden gitu kan. Forbidden itu artinya dilarang ya gitu kan. Tapi ternyata supirnya itu tetap melintas. Di situ ada polisi yang sedang bertugas segera menghentikan dan menilang. Begitu tahu itu adalah Sri Sultan, dia langsung minta maaf, tapi kata Sri Sultan, tidak apa-apa karena saya memang yang salah, jadi tetap dikenakan tilang gitu kan. Surat tilang untuk Sultan, sopir untuk bakul gitu. Nanti
saya udah bagi, mungkin nanti kalian bisa baca-baca lebih banyak lagi ya, tokoh-tokoh yang bisa diteladani nilai-nilai anti korupsinya. Di sini Sri Sultan menunjukkan nilai kepedulian terhadap masyarakat, dan dia bertanggung jawab terhadap, ketika dia salah, dia bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Hugeng ini adalah salah satu tokoh yang mungkin saat ini sudah jarang kita lihat ya, gitu kan. Meskipun beliau adalah jenderal polisi, namun beliau itu tetap hidup sederhana. Kalian pernah dengar suatu quote nggak? Mohon maaf nih kalau yang keluarganya polisi, mohon maaf jangan tersinggung ya, gitu kan. Jadi ada 3 polisi yang jujur. Pernah dengar? 1, Jenderal Hugeng. 2, patung polisi. 3, polisi tidur. Jadi Jenderal Hugeng itu dijadikan sebuah, apa ya istilahnya, contoh bahwa ini adalah sikap dari polisi yang jujur. Apakah berarti bahwa polisi-polisi sekarang tidak jujur gitu kan? Cuman untuk saat ini kita masih kekurangan contoh seperti yang dilakukan oleh Jenderal Hugeng gitu. Beberapa ceritanya itu sangat-sangat menarik kalau kalian sempat baca gitu kan. Jadi dia istrinya itu punya toko kembang gitu kan. Dan beberapa rekanan gitu kan istilahnya yang pengen berusaha menjalin hubungan dengan baik dengan Jenderal Hugeng itu berusaha untuk membeli membeli bunga dari toko istrinya gitu kan. Tapi toko istrinya, tapi si Jenderal Hugeng melarang gitu karena dia ngelihat bahwa orang-orang itu berusaha untuk menjalin hubungan baik atau karena Jenderal Hugengnya gitu. Nilai yang diteladani jujur dan berani serta adil. Berikutnya adalah Ki Hajar Dewantara. Kita kenal sebagai Bapak Pendidikan ya. Ini nanti beberapa ceritanya mungkin bisa kalian baca. Meskipun beliau adalah tokoh besar, tapi beliau tidak malu untuk membeli barang-barang bekas karena menurut dia itu dia mandiri gitu kan, dia membeli apa yang memang menjadi yang mampu dia beli gitu. Terus berikutnya M. Hatta, ini banyak contohnya. Masih banyak lagi ya, nanti kalau kalian sempat baca, kalian baca. Oke, cukup sekian perkuliahan kita. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Terima kasih kalian menyempatkan waktu untuk mendengarkan saya paparan kuliah gitu kan. Sampai ketemu minggu depan ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di jam yang sama. Sehat semuanya. Cukup istirahatnya, nggak usah begadang gitu kan. Kalau tidak ada perlunya gitu kan. Apalagi sekarang PSBB juga kan, nggak boleh keluar-keluar kan. Kalian mau keluar jualan kan nggak juga ya, di rumah aja. Jualannya jualan online aja. Grafta, udah nyala listriknya, Graf? Di kafe, Pak. Oh, Biar bisa kuliah. oh, jadi lagi ya. Nanti Anita juga ikut nyanyi gitu. Oke, makasih semuanya ya, gitu kan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, saya cukup sekian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.